ولا تكونوا كالذين تفرقوا واختلفوا من بعد ما جاءهم البينات وأولئك لهم عذاب عظيم. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masyarul muslimin, hafizakumullah ta'ala, saudaraku semua dimanapun anda berada. Alhamdulillah, biidznillah, saya sedang di depan pondok pesantren tahfidzul Quran PPTQ Himmah Aliyah yang bertempat di Dukuh Pandian, Desa Karanglo, Kecamatan Tangmau, Kabupaten Karanganyar, Jawa Tengah. Alhamdulillah, biidznillah, pondok ini berdiri di lereng Gunung Lawu, pondok setingkat SMA, Pondok Putri, yang santrinya berjumlah 34 santriwati. Program 3 tahun dan 1 tahun tambah untuk pengabdian. Masyarul muslimin, hafizakumullah ta'ala, saat ini kami sedang membangun sarana prasarana untuk kelangsungan, untuk penyempurnaan sarana pendidikan PPTQ Himmah Aliyah. Mari saya mengajak pada saudaraku semua, para muhsinin yang ingin menitipkan donasinya, ingin menitipkan jariahnya di pondok kami, dengan bisa datang langsung ke pondok PPTQ Himmah Aliyah atau bisa ditransfer melalui rekening di bawah ini, dan insya Allah menjadikan pahala jariah, karena sesungguhnya jariah Anda sebagai sarana prasarana, sebagai untuk operasional pondok pesantren PPTQ Himmah Aliyah yang saat ini sedang berlangsung terus KBN dan sudah berjalan 1 tahun setengah. Barakallahu fikum jami'an, sebagaimana firman Allah Ta'ala, man ja'a bil hasanati falahu asyru amsalihha. Barang siapa yang beramal 1, maka oleh Allah Subhanahu wa taala akan ditingkatkan 10 kali lipat. Insyaallah demikian dari kami. Jazakumullahu khairan katsiran. Barakallahu fikum jami'an. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin. Habibina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Masyarul muslimin, hafizakumullahu ta'ala, alhamdulillah. Alhamdulillahi rabbil alamin. Kita ucapkan kalimat syukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala yang senantiasa selalu memberikan kepada kita semua nikmat hidayah Islam, nikmat hidayatul iman, nikmat sehat wal afiat, aman fi amanillah wa fi barakatillah, nikmat semangat ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar wa ulaika humul muflihun, membuka akal sehat, membuka akal waras, dan membuka akal selamat kepada saudara tua kita yang ada di dalam Islam Jamaah Cokam 354 LDII, Lembaga Dakwah Islam Indonesia. Masyarul muslimin, hafizakumullah ta'ala. Tentunya kita tidak melupakan begitu saja euforia rame-rame, woyo-woyo dalam 1 tahun terakhir kemarin, di tahun 2024, yaitu sosialisasi buku paradigma baru yang diterbitkan oleh Majelis Ulama Indonesia. Tidak akan kita lupakan begitu saja ya.
Bukan tidak bisa kita lupakan begitu saja. Mana respon, mana reaksi, mana aksi, dan mana hasil. Masyaallah muslimin hafizakumullah ta'ala. Di tahun 2024 kita sama-sama mengetahui bahwa ada angin segar, tinjauan, penelitian, pembinaan terhadap sahabat-sahabat kita, saudara kita yang ada di dalam lembaga dakwah Islam Indonesia LDI yang berpaham Islam Jamaah. Telah jelas poin-poin yang telah terangkum dalam buku tersebut yang diberi judul buku Pembinaan Paradigma Baru. Buku menuju pembinaan paradigma baru lembaga dakwah Islam Indonesia. Beberapa tempat lawatan, beberapa tempat baik di Jawa maupun di luar Jawa, Samarinda terutama, yang agak heboh. Buku tersebut disampaikan di ruang-ruang akademisi di universitas-universitas, terutama universitas yang Islam, notabene Islam. Karena apapun itu mereka juga perhatian tentang situasi perkembangan Islam. Lalu pada terakhirnya sering disampaikan oleh Majelis Ulama Indonesia, bapak-bapak yang ada di MUI, bahwa di bulan Desember kemarin, yang sudah lewat 1 bulan 5 hari, kita diberikan harapan bahwa itu adalah pembinaan terakhir. Allahu a'lam, pembinaan terakhir atas keputusasaan atau pembinaan terakhir atas hasil yang akan disampaikan setelah ada pembinaan beberapa tahun. Namun sampai kurang lebih 35 hari seakan-akan informasi itu berhenti, tidak ada. Sosialisasi buku juga sekarang lebih mantan-mantan sendiri yang sosialisasi. Kemudian sudah berhenti memang. Allahu a'lam bishawab. Apa yang beliau siapkan kita nggak tahu, namun tetap husnuzon. Dan itu persis yang kemarin saya sampaikan di hadapan para tamu undangan dan Pak MUI Pusat ketika kita diundang untuk sosialisasi paradigma baru di UIN Raden Mas Said Solo. Saya juga alumni sana. Ketika saya katakan, Pak, Bapak, setiap Bapak itu melakukan seperti ini, membahas dengan istilah sosialisasi atau MUI, maka kita yang mantan-mantan itu, orang yang paling disepelekan oleh warga Islam Jamaah LDI. Kenapa? Mereka seakan-akan mengatakan, "Endi bukti ini? Bukti ini pret. Wa makaru wa makarullah. Wallahu khairul makirin," katanya. Sawakmu kabeh para mantan-mantan ini makar ini. Agamane Allah, nangone Allah. Wallahu khairul makirin. Kita itu Allah itu zat yang sempurna. Arep reka daya sira kabeh. Jadi persis yang saya katakan kemarin di hadapan bapak-bapak poro-poro kiai, bahwasanya setiap Anda melakukan sosialisasi, kami yang sebagai mantan itu SDG, endi bukti ini, endi jamaah aja berkembang, ribuan rintangan, jutaan pertolongan, miliaran kemenangan, surga pasti, boys. Kan seperti itu. Dan apapun itu, kenyataan di lapangan itu mereka tidak terima untuk dibina. Ada sebuah rekaman, semoga ini bisa diputar ya. Ada sebuah rekaman ini
dari gerombolannya Batojin kayaknya ya, yang masih memegang kemurnian, masih memegang murni. Tutup pintunya, tutup. Murni Quran hadis jamaah mangkul makna praktek, makna arti. Mereka mengatakan ya bahkan MUI MUI yang imami itu tidak seheboh yang diberitakan. Itulah istilahnya, tidak seheboh yang diberitakan. Imami di Kediri, di Pondok Kediri Pusat. Jadi mereka istilahnya tidak terima, tetap gak terima. Ya itu saya katakan, walaupun ketua umumnya Pak Kriswanto kemudian sanggup untuk dibina. Sudahlah Pak, kita itu tahu kok ya, selama masih ada pembinaan struktural secara masif maupun pasif, perubahan akidah mereka itu sangat sulit. Tak kecuali kalau eksodus, ada banyak yang kemudian hijrah berbondong-bondong. Bukan hanya hijrah lah, nggak hijrah nggak apa-apa. Artinya warga Islam Jamaah LDI mau sholat berbondong-bondong ke kaum muslimin secara rutin di masjid-masjid terdekat, ada perintah seperti itu. Nah, bermakmum kepada mereka, barulah kita percaya bahwa mereka tidak menerapkan takfir, tidak menerapkan asobiyah. Tapi selama hanya mung sanggup tok lah praketek. Ya. Kita bukan tidak percaya, sudah memang watak kita dulu seperti itu. Jadi itu watak-watak gak wae dewe mbiyen. Dulu saya katakan dulu. Mana ada sih janji kita terhadap orang luar kita tetapi. Omongan terhadap orang luar kita, apa istilahnya, kita jujur. Apalagi hal-hal yang menyangkut tentang apa itu namanya ciri khas Islam Jamaah LDI. Namun ya sekali lagi bapak-bapak di MUI itu menilainya ya secara normatif. Sudah 35 hari. Mereka masih ada rekamannya ya. Coba kita dengarkan, semoga ada ya. Kalau memang orang melihat dari luar, Pak Tojin, memang seperti apa yang dijelaskan Pak Tojin. Tetapi ketika orang itu ada di situ, termasuk saya kan di situ, Jadi nggak ada tanda-tanda bahwa MUI nanti itu mau ngimami, itu nggak ada. Nggak ada tanda-tanda seperti itu. Tapi dia sudah dimasui oleh Kolil, oleh arek-arek JRK, bahwa LDI itu kalau diimami oleh orang lain tidak mau. Lah, termasuk yang jadi imam, yang mau ngimami itu nggak ada tanda-tanda sebetulnya. Pas payah sholat langsung dia terus maju gitu aja. Setelah maju, lah kita ya tolak-toleh. Nah, setelah tolak-toleh, kemudian khusus saya pada saat itu ngomong sama MUI yang lain. Artinya ngomong yang MUI dengan yang lain yang nadanya mengarah kepada nek bacaane kayak ngono ae nduk pondok. Sini ya karungan. Saya ngomong gitu ya, kebetulan MUI-nya itu memang dari Jawa Timur, jadi saya ngomong Jawa Timuran. Nek koyok bacaane koyok ngono ya karungan nek ngene kene. Saya ngomong gitu. Lah terus kemudian saya ngomong gini, lah kok terus ujuk-ujuk ngimami itu kan sebetulnya kalau di dalam melihat hadisnya kan tidak boleh seperti itu. Ya kalau disenangi makmum, kalau nggak disenangi makmum terus berarti kan memaksakan kehendak. Nah akhirnya terus oleh beberapa pengurus DPP saya ditegur. Artinya ditegur itu saya sadar bahwa ini kalau saya lanjutkan ini mesti kok terjadi debat. Nah, dari perdebatan itu kan membawa kesan bahwa LDI dengan MUI kurang baik. Namun dibalik itu Pak Tojin, dibalik itu setelahnya itu saya membuat surat lewat pengacara yang lain. Itu sebetulnya pengacara itu ya buatan saya, cuma tak bikin bahwa anak ini seakan-akan bukan orang jamaah. Mansur itu, pengacara Mansur itu buat tulisan-tulisan dan macam sebagainya, ditembuskan kepada MUI, ditembuskan kepada presiden, ditembuskan kepada seluruh kelompok Islam. Saya sudah berbuat seperti itu. Terus bagaimana tanggapannya? Tanggapannya akhirnya MUI disalahkan kan?
MUI ketika terus akhirnya disalahkan, terus kemudian untuk selanjutnya baru tidak boleh seperti itu, nggak boleh ngimami nyelonong terus kemudian nggak ngomong-ngomong di situ, nggak boleh kan. Terus akhirnya MUI membuat peraturan seperti itu. Jadi sebetulnya kita nggak punya angan-angan kok jangan di imami MUI, nggak ada itu. Terus nyelonong gitu aja, mari baris nyelonong langsung Allahu Akbar kan. Lah terus kita mau dewes takbir terus mau itu warik nang buri, jangan imami, yang imami itu ini loh, masa kayak gitu. Nah itu dari kondisi seperti itu sebetulnya harus disadari betul. Jadi kalau memang kondisi setelah selesai itu ya enak memang mengatakan lah iya jamaah kok saiki diimami wong jaba, memang enak. Tapi ketika pelaku pada saat itu nggak tahu apa-apa terus kemudian ditodong begitu aja, ya masuk kata kita terus gegeran. Nah, itu. Maka ketidakpuasan saya itu akhirnya saya menulis lewat teman-teman pengacara dengan memakai nama yang lain. Akhirnya terus ditembuskan kepada mulai presiden sampai semuanya itu. Terus akhirnya sampai sekarang ada peraturan bahwa walaupun MUI, walaupun tidak boleh ngimami harus izin dulu kan itu. Itu kan sekarang itu kan sekarang enggak berani MUI ngimami itu enggak berani sekarang. Nah itu Pak Tojin. Jadi makanya mohon maaf ya, mohon maaf. Ini saya jelaskan sebetulnya Pak Kris sendiri itu aja nggak tahu. Pak Kris ketum LDI itu nggak tahu kalau saya berbuat seperti itu. Beliau tanya, Mas, Mangsur iku sapa? Mbok karo aku. Saya jawab gitu. Karo aku sapa Mangsur iku. Lho jarene wong Sidoarjo, gak ngerti aku. Saya tetap akhirnya terus orang-orang berspekulasi bahwa Mangsur itu seakan-akan orang-orang JRK. Sampai saat ini Mangsur itu diarani wong JRK. Padahal jamaah deles. Jamaah sama saya deles itu. Nah, sekarang pindah ke Malang sekarang itu. Nah, itu begitu Pak Tojin keterangannya. Jadi ya, mohon maaf. Intinya begini Pak Tojin. Saya tidak mau di dalam jamaah ini mengadu domba satu dengan yang lain. Ya cobalah, kalau memang ada kesalahan, baik pihak pusat ataupun pihak penerobos dan macam sebagainya, dielingno dengan baik. Dielingno dengan baik. Kita tetap menjaga kerukunan. Memang tidak mudah. Betul. Saya orang organisasi, menghadapi umum itu tidak mudah. Betul tidak mudah. Tidak seperti apa yang diceritakan oleh teman-teman yang ada di rekaman-rekaman ini. Tidak. Nah, oleh sebab itu, saya harapkan tetap Mbak Tojin memberikan masukan-masukan positif, baik kepada organisasi, kepada kami, maka tetap akan kami terima dengan baik selama itu tidak menimbulkan fitnah, saling memfitnah, saling ngarani, saling ngelek-ngelek dan macam sebagainya. Manusia tetap ada kekurangan. Gitu Mbak Tojin. Jazakumullah khairan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Itulah mereka tidak mau, gak gelem deh. Paradigma baru ki gak gelem. Bagaimana mungkin wong eksistensinya Islam Jamaah itu sejak katakan menurut dongengnya 41 katanya itu dia berdiri atas asas paradigma lama, kok berdirinya itu asasnya itu pondasinya itu loh. Itu atas paradigma lama. Ya nggak mungkin lah. Ya masuk akal nih dia gelem gak mungkin. Kalau mau ya berarti hilanglah penghasilan, hilanglah kekayaan, sumber-sumber ekonomi mereka, terutama kepengurusan pusat. Namun ya gitulah, saya tidak ada ya, pesimis saja. Bapak-bapak yang ada di MUI ini sudah 35 hari lebih tidak ada kabar. Jangan bilang kurang bukti ya. Jangan bilang juga pengurusnya ganti yang baru. Jangan bilang juga ya ngapain sih ngurusi gituan. Yang sudah aman-aman darul mafasid muqaddamun ala jalbil masalih. Menolak mafsadat itu diutamakan daripada mengambil manfaat. Sudahlah, daripada keruh, daripada rame, nanti malah jadi kestabilan negara. Ya sudah, kalau sudah seperti itu aneh bisa apa? Aku iso ngopo? Iso aku ya dakwah seperti ini, dakwah bil qaul, terus membuka, kemudian memantik akal sehat, akal waras dan akal selamat kepada saudara tua kita yang ada di LDI.
Jadi kalau Anda dengar di video kan sudah begitu luas lah bagaimana beliau menyanggupi Desember akhir. Tapi hasilnya gimana? Hasilnya tetap kalau kita lihat ya, seharusnya kan hasilnya Islam Jamaah LDI sudah berparadigma baru. Tapi nyatanya dari rekaman tadi kita bisa mendengar, ya, kita bisa mendengar apa yang kita bisa dengar. Dia nggak terima, itu aja lah. Intinya dia nggak terima. Intinya dia nggak mau, nggak terima atas adanya pembinaan paradigma baru yang dilontarkan, yang disampaikan oleh MUI. Dan parahnya lagi, mereka selalu membuat framing bahwa buku-buku tersebut adalah bukan resmi dari MUI, namun ulah-ulah mantan. Loh, kan kita kenal lagi. Padahal kita itu gini loh, biar sambung gayung bersambut itu, misalnya nih, kita nggak perlu bertele-tele kok. Kalau main media, oke lah, buku itu di launching atau buku itu disampaikan di TV-TV nasional, forum-forum nasional, bahwa MUI sedang melakukan pembinaan terhadap lembaga dakwah Islam, tentang paradigma lama berubah menjadi paradigma baru. Sampaikan di TV, sampaikan di TV-TV nasional. Itu aja, nggak usah lama-lama, 1 jam, setengah jam. Itu aja, nggak usah lama-lama. Namun sama sekali disentuh tidak ada. Jangankan setengah jam, 5 menit aja nggak pernah disampaikan. Sehingga ya bahasa kita, ya lagi-lagi mereka tetap memantapkan bahwa itu adalah ulah-ulahnya para mantan. Ulah-ulahi para mantan yang selalu golek keelean jamaah, selalu mencari kejelekan jamaah, katanya seperti itu. Oke, demikian saudaraku semua. Semoga didengarkan oleh Bapak MUI. Sudah 35 hari berlalu, kita menunggu kabar batas Desember sampai hari ini. Hasilnya apapun hasilnya, namun tetap kita tidak menyurutkan kita untuk berdakwah, berjuang, dan tetap husnudzon billah. Salam akal sehat, salam akal waras, dan salam akal selamat. Wa akhiru da'wana alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. ولا تكونوا كالذين تفرقوا واختلفوا من